Karisa aja. Baik, terima kasih Bu. Langsung saja kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, yang kami hormati Ibu Marni selaku Ketua PCA Selon Utara Bantul beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Triani Marwati selaku Ketua Tim Pelatihan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Yang kami hormati Ibu Soliha dan Ibu Mustika sebagai anggota dari Tim Pelatihan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, serta ibu-ibu peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat, rahmat, serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Meskipun kegiatan hari ini harus dilaksanakan secara online. Selanjutnya, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Adi-Nur Islam. Selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan pelatihan Bunga Telang, di mana materi yang akan dibahas pada malam hari ini ialah manfaat bunga telang serta kandungan zat gizi dari bunga telang. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semua? Sehat selalu? Alhamdulillah. Iya, karena kita semua masih belum terlepas sepenuhnya dari kondisi pandemi, semoga kita semua selalu dapat menjaga kesehatan dan selalu menaati protokol kesehatan sehingga kita dapat terhindar dari segala macam penyakit. Perkenalkan, saya Karisa Araminta sebagai MC yang akan memandu acara pada pelatihan hari ini. Selanjutnya izinkanlah saya sebagai MC untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan doa atau pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dilanjutkan dengan sesi pelatihan, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Dengan ini, mari sama-sama kita buka acara pelatihan Bunga Telang dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebelum melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta yang belum mengisi formulir kuis atau pretest untuk segera mengisinya terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, mari langsung saja kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, di mana pada hari ini yang akan dibawakan oleh Saudari Ria. Kepada Saudari Ria, dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala abidun ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Muhammad, wahai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Ria. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi dapat menambah keimanan serta ketakwaan kita semua. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, kita memasuki ke acara inti, yaitu sesi pelatihan, di mana sesi pada hari ini Dalamnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu. Suaranya kok aneh ya, Mbak? Suaranya putus-putus ya? Suara saya putus-putus, Mbak. Iya. Bentar, ini sepertinya ada feedback dari Karisa sebenarnya. Mungkin Ya, ini koneksinya pesertanya untuk mematikan, ya. Sudah ya, Bu. Oke. Yang kami hormati Bu Marni sebagai Ketua PCA Sewon Utara dan ibu-ibu yang saya hormati, ibu-ibu yang sangat semangat, yang luar biasa, yang malam hari ini bisa rawuh untuk mengikuti penyuluhan terkait dengan pembuatan teh herbal dari dari bunga telang. Kemudian teman-teman dari tim penyuluhan, Mbak Mustika, Mbak Sol, dan yang lainnya, adik-adik semua yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dalam rangka thalabul ilmi, ya Ibu semua, terkait dengan pembuatan teh bunga telang. Dan juga salam dan sholawat senantiasa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Jadi ibu-ibu, hari ini kita ingin berbagi pengalaman ya dengan ibu-ibu semua terutama di Sewon Utara ya, untuk bagaimana membuat seduhan ya mengenai teh herbal dari buah bunga telang ya, karena ini sekarang lagi ngetren di samping untuk penyakit juga nih, untuk minuman sehari-hari dan juga untuk kebutuhan yang lainnya ya, seperti untuk berbagai menu bisa dengan ini. Baiklah, saya coba untuk share screen dulu ya, Ibu. Ini sudah terlihat dari saya belum, Ibu? Oh sudah. Screen aja ini. Kami bantu dari sini saja. Langsung Mbak, mungkin yang pertama dulu ya. Jadi, nah ini mungkin ibu-ibu barangkali di dalamnya juga sudah kagungan bunga ini ya. Jadi bunga telang itu ada dua, ada yang warna putih, ada yang warna ungu ya. Saya yakin sekarang lagi banyak sekali di beberapa perkampungan warga masyarakat menanam bunga ini. Jadi bunga ini itu namanya bunga telang, tanaman yang merambat, menaun dan tergolong dalam keluarga fabaceae atau polang-polangan ya, seperti kacang dan seterusnya ya. Tanaman ini tumbuh menyebar di berbagai belahan dunia ya. Jadi tidak cuma di Indonesia saja ibu-ibu, tetapi juga di benua Amerika, Afrika dan Australia. Jadi bunga ini cukup familiar ya, tidak cuma di Indonesia tapi juga di dunia juga ya. Monggo Mbak dilanjutkan. Nah, penggunaannya cukup banyak ya ibu-ibu ya. Bisa untuk teh bunga telang,
bisa juga untuk sirup ibu-ibu, nggih. Jadi warna sirup tidak hanya merah dan hijau, nggih, biasanya ibu-ibu, nggih. Ini bisa juga ibu nanti membuat warna ungu, nggih. Bisa juga untuk pewarna makanan, nggih, ibu-ibu, serta untuk camilan, ya. Saya yakin lebih menarik, nggih, kalau ada warna ungunya, gitu ya. Jadi warnanya untuk camilan bisa bermacam-macam. Lanjut. Nah, ini misalnya ibu-ibu menarik, nggih, ibu-ibu, nggih, bikin agar-agar warnanya ungu, gitu ya. Ya, mungkin ada lagi, nggih, nasi ungu, nah ini, ya. Jadi ada yang bawah ini klepon, ya. Saya yakin ibu-ibu senang kan, ada klepon, nggih, menarik, nggih, ibu-ibu. Kemudian ada nasi ungu, nggih, ibu-ibu. Nah, nasi ungu biasanya kita nasinya putih, merah, hitam, tapi ini nasi ungu, nggih, menarik. Jadi nanti bisa bisa dicoba, nggih, ibu besok bikin nasi ungu begitu ya. Dan makanan-makanan yang memakai pewarna bunga telang. Lanjut. Nah, terkait dengan manfaat kesehatan ibu-ibu. Jadi kalau kita melihat populasi terutama kemarin dari ibu-ibu, nggih, yang waktu itu kita sempat kenalan, memang sebagian besar itu sudah masuk ke pralansia, bahkan ada yang sudah lansia juga, nggih, ibu-ibu. Nah, problem lansia itu salah satunya kan masalah kesehatan, ibu-ibu. Jadi kesehatan, sehingga bunga telang ini sangat bermanfaat, terutama untuk kesehatan, nggih. Jadi yang pertama sebenarnya cukup banyak manfaat bunga telang untuk kesehatan, tapi ini hanya saya sampaikan ada beberapa. Yang pertama terkait dengan penyakit degeneratif, ya ibu-ibu, ya. Penyakit degeneratif itu misalnya diabetes, ini Indonesia termasuk nomor 3 di dunia, nggih. Komunitas penyakit diabetes yang menyerang di Indonesia termasuk nomor 3, ya. Jadi cukup banyak komunitas diabetesnya, sehingga ada senam Persradia, ya, kelompok orang-orang diabetes yang masuk dalam kelompok Persradia. Itu kemudian hipertensi, ibu-ibu. Jadi memang seumur-umur kita ini sudah gitu, banyak yang mengalami itu, ya. Di samping untuk anti asma, ya, kemudian anti kanker, ya, kemudian juga anti obesitas itu kegemukan, ibu-ibu. Ini bisa mempergunakan bunga telang untuk ini pengobatan. Ya, lanjut. Nah, misalnya kalau untuk anti kanker, nggih, ibu-ibu, nggih. Kanker itu cukup banyak jenisnya, ya. Jadi kanker itu apa, ibu-ibu? Kanker itu massa, ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada tumbuh massa yang membahayakan, nggih, ibu-ibu. Jadi semakin lama semakin besar dan sangat mengganggu, sehingga biasanya kalau di rumah sakit itu pengobatannya cukup tahapannya cukup banyak, nggih. Pertama dilakukan penyinaran, nggih. Kemudian nanti ada penyinaran itu sampai beberapa kali, ya. Kemudian mungkin dioperasi dan seterusnya. Sehingga kalau ibu-ibu bisa mengantisipasi dari awal agar tidak terjadi atau tidak terkena penyakit kanker, ini salah satunya mungkin bisa mengupayakan, ya, untuk penyakit-penyakit yang bisa mungkin dibantu menyembuhkannya dengan bunga telang, ya. Saya ini jadi kalau terkait dengan kanker, ibu-ibu, itu kanker itu ada beberapa, nggih. Kalau yang ibu-ibu ini biasanya terkait dengan kanker payudara yang paling banyak, ibu-ibu, nggih. Kanker payudara, kemudian kanker serviks, ini yang paling banyak diderita oleh ibu-ibu, nggih. Dan kanker ovarium,
kanker kelamin ini untuk yang laki-laki dan kanker hati ya. Kanker hati juga sebagian besar menyerang pada bapak-bapak ya. Tapi kalau yang payudara dan serviks itu banyak menyerang ke ibu-ibu ya. Kemudian anti asma ini untuk meredakan batuk juga ya. Berarti ibu-ibu yang mungkin batuk sembuh-sembuh gitu ya, atau punya sakit asma itu bisa juga. Atau ibu-ibu yang sewu overweight ya, atau terlalu gemuk gitu ya. Nah, itu juga bisa ya. Karena kegemukan itu juga bukan konotasi makmur nih ibu-ibu. Kegemukan itu kalau nggak hati-hati malah justru banyak menimbulkan penyakit. Jadi kalau dulu mungkin orang bilang, wah naik gemuk itu mesti makmur gitu ya Bu ya. Tapi kita harus hati-hati ya. Kegemukan itu justru awal dari beberapa masuknya penyakit ibu-ibu. Jadi kita juga jangan terlalu gemuk lah ya. Sedang saja gitu ya. Jangan terlalu kurus, juga jangan terlalu gemuk gitu ya. Tapi kita ya normal saja ya, sesuai dengan ada ukuran-ukurannya ya. Oke. Lanjut. Nah, untuk anti diabetes ya, ini untuk DM atau kencing manis gitu ya. Kalau di masyarakat itu ekstrak bunga telang dapat membantu meningkatkan sekresi insulin, Bu. Jadi diabetes itu salah satu problemnya kan ada dua ya. Kalau yang tipe 1 ibu-ibu, tipe 1 itu insulinnya tidak bisa bekerja dengan baik sehingga harus disuntik insulin gitu ya. Tapi kalau yang tipe 2 ibu-ibu, insulinnya masih bisa pankreasnya masih bisa menghasilkan insulin, tetapi harus didorong, maksudnya ada triggernya gitu. Nah, bunga ini juga bertugas tadi menyerap dalam darah ya, menuju otot dan organ tubuh lainnya agar diolah menjadi energi. Ya. Kemudian ekstrak bunga telang juga ini dapat perubahan gula darah ya, menjadi glikogen ya, untuk menyimpan otot. Jadi gulanya itu disimpan agar di dalam otot dan hati ya. Kemudian kedua mekanisme ini membantu menurunkan gula darah. Jadi DM itu banyak banyak diderita terutama orang Indonesia ibu-ibu ya. Terutama orang Indonesia. Jadi yang dikhawatirkan dari penyakit DM itu adalah komplikasinya ibu-ibu. Jadi komplikasinya itu bisa ke ginjal, ke jantung, ke stroke dan seterusnya. Jadi kalau ibu-ibu ngapunten punya penyakit DM itu harus dijaga jangan sampai gula darahnya tidak terkontrol. Karena kalau gula darahnya tidak terkontrol ibu-ibu, maka yang terjadi adalah komplikasi. Dan kalau sudah komplikasi ini agak berat Bu, karena bisa kemana-mana gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian untuk hipertensi ya. Nah, ini temannya Bu. Jadi biasanya orang diabetes itu temannya orang hipertensi atau orang hipertensi itu temannya diabetes biasanya seperti ini pasangan serasi di diabetes dan hipertensi ya. Nah, jadi hipertensi itu adalah tekanan darah kita, tekanan yang tinggi ya, biasanya di atas 120 atasnya ya, bawahnya kalau yang normal kan di bawah 120 per 80 gitu ya. Tapi kalau ibu-ibu sudah di atas 120 berarti itu ada indikasi prahipertensi gitu ya. Nah, bunga ini, ekstrak bunga telang ini bisa membantu ya ibu-ibu menghambat aktivitas enzim renin angiotensin yang memicu peningkatan tekanan darah. Nah, juga kandungan antioksidannya dalam bunga telang juga berfungsi mencegah stres ya. Stres oksidatif yang berdampak pada hipertensi. Jadi kalau hipertensi itu akibatnya apa Ibu? Ya, cukup banyak ya, bisa misalnya stroke, kemudian
serangan jantung dan seterusnya. Jadi serangan jantung itu juga bisa diakibatkan karena tekanan darah yang tidak terkontrol. Oke, lanjut. Nah, ini bedanya bunga telang dengan teh bunga telang dengan teh biasa ya Ibu. Kalau selama ini kan Ibu ngunjuknya teh biasa ya. Jadi kalau di dalam bunga telang itu tidak mengandung tanin dan kafein. Maksudnya apa? Jadi kafein itu membuat kita untuk apa tuh? Apa ya namanya itu kepengen apa ya? Kepengen terus gitu apa namanya? Nah itu ya apa namanya ketagihan ya, ketagihan ya. Sehingga teh bunga telang itu aman karena tidak meningkatkan pengeluaran urin, ya, sehingga mengandung berbagai senyawa antioksidan alami yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Sedangkan teh biasa yang biasa Ibu unjuk tiap pagi atau sore itu mengandung kafein, sehingga ibu-ibu mungkin kita semua ya kalau minum teh, apalagi kalau orang Jawa bilang apa Bu, nas gitel ya, panas lagi dan kental gitu ya, itu terutama orang Jogja ya. Nah itu ada mengandung kafeinnya, sehingga mengeluarkan urin ya, berdampak negatif ya, terutama bagi ibu-ibu yang menderita asam urat ya dan hipertensi. Sehingga kalau dibandingkan teh bunga telang dan teh biasa, maka teh bunga telang insya Allah aman Ibu ya, dibanding dengan teh biasa. Sehingga nanti ke depan ya semoga saja Ibu sudah beralih ke lain hati, ngunjuknya sudah teh bunga telang, mungkin tidak teh biasa lagi. Lanjut. Nah ini resepnya Ibu kalau mau membuat teh herbal dari bunga telang, insya Allah nanti minggu ketiga ya, itu kita juga akan praktek di Pondok Najwa ya, untuk bagaimana cara membuatnya. Jadi sebenarnya gampang sekali Ibu-ibu ya. Apalagi kalau Ibu sudah punya tanaman di dalamnya masing-masing ya, cuman menyiapkan 3 sampai 5 helai bunga telang, kemudian dituangkan dalam air hangat sebanyak 200, kemudian masukkan bunga telang, kemudian diaduk. Nah, kalau yang suka manis boleh ditambur madu, atau mungkin irisan lemon, atau serai, atau cengkeh, kapulaga, masing-masing punya manfaat Bu. Misalnya kalau untuk DM, itu apa campurannya, kemudian kalau untuk hipertensi apa, kemudian untuk imun, ya, Ibu sekarang butuh imun yang kuat ya, di era pandemi yang meskipun apa ya, sekarang sudah tidak begitu melandai, tapi Ibu tetap harus menjaga imun kita masing-masing ya. Itu kira-kira apa namanya yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin untuk aspek gizinya bisa Bu Mustika bisa menjelaskan ya. Jadi nanti Ibu biar lebih mantap. Ini suruh minum bunga telang itu ada gizinya enggak ya? Gitu. Nah, ini Bu Mustika ini ahli gizi, sehingga nanti insya Allah bisa Ibu-ibu bisa lebih mantap untuk berpindah ke lain hati ya Ibu-ibu ya, menggunakan teh herbal bunga telang. Monggo Bu Mustika. Ibu Putri matur nuwun, luar biasa. Baik Ibu-ibu, saya sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-ibu semuanya. Jadi menyambung yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Triani, beberapa manfaat dari bunga telang ya untuk kesehatan. Sebenarnya yang tadi disampaikan itu hanya sedikit ya dari banyak sekali potensi manfaat kesehatan yang dimiliki oleh bunga telang. Dan sebenarnya awalnya manfaat kesehatannya itu justru sudah dikenal oleh masyarakat di berbagai negara. Tadi sudah disampaikan oleh Putri, tidak hanya di Indonesia sebenarnya trennya, bahkan dunia juga, terutama bunga ini karena banyak tumbuh di negara tropis dan subtropis ya, Asia dan Asia Tenggara, sudah banyak kearifan daerah masing-masing, negara masing-masing itu yang menyadari sebenarnya bahwa
eh, bunga telang itu punya berbagai macam manfaat kesehatan. Nah, kemudian ya sehingga ada digunakan untuk tadi mengobati batuk, meringankan gejala asma, kemudian digunakan untuk pereda nyeri juga, kemudian digunakan sebagai pencegahan untuk hipertensi, diabetes dan yang lain-lainnya gitu. Kemudian penasaran tidak ya? Penasaran atau tidak ya? Bagaimana sih ya ceritanya bunga telang itu bisa memberikan manfaat-manfaat tadi ya? Bagaimana sih ceritanya gitu kan? Jadi kenapa bunga telang bisa memberikan manfaat-manfaat tadi? Karena ada tren ya, tren bahwa kok di berbagai negara ini bunga yang mudah sekali tumbuh dan banyak tumbuh ini dan cantik pula ini banyak digunakan sebagai ini ya apa namanya tanaman obat gitu ya. Kemudian muncullah berbagai macam penelitian yang mulai berkembang terutama di tahun 2010-an ke atas ini tentang apa sih sebenarnya yang terkandung di dalam bunga telang yang kemudian bisa memberikan berbagai macam manfaat tadi gitu kan. Ternyata rahasianya adalah ya ada beberapa zat gizi berikut. Nah, ini mungkin yang belum apa namanya pernah kenal ya dengan istilah-istilah ini apa ini ya. Mari kita kenalan satu persatu. Oke. Jadi sebenarnya kalau ini semuanya disimpulkan ada satu zat namanya flavonoid ya. Flavonoid yang terkandung di dalam bunga telang. Sebentar. Jadi ketiga-tiganya ini sebenarnya namanya adalah flavonoid. Jenisnya adalah flavonoid. Ya, ada antosianin, ada flavonol, ada terpenoid. Ya, kita belajar dulu satu persatu. Nah, antosianin ini apa? Antosianin ini sebenarnya adalah zat pewarna alami atau pigmen ya. Jadi kita tahu ya sayur-sayuran dan buah-buahan itu kan warna-warni gitu ya. Nah, warna dari buah-buahan dan sayur-sayuran itu muncul karena masing-masing punya pigmen warna. Ya, kita punya pigmen kulit, warna kulit ini juga ya. Ada yang apa namanya? Makanya semua manusia juga kulitnya beraneka ragam ya, apa namanya? Tingkat kecerahannya. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan termasuk bunga-bungaan itu juga punya pigmen. Nah, pigmen yang dimiliki oleh bunga telang ini namanya adalah antosianin. Dia yang membuat bunga ini berwarna biru. Antosianin ini sebenarnya juga ada pada buah-buah lain yang berwarna mirip, lebih ke ungu-unguan sebenarnya, seperti di buah anggur. Ya, anggur blueberry itu juga punya antosianin. Yang membedakan adalah seperti juga dilihat di warnanya ya, karena bunga telang itu kan birunya biru sekali dibandingkan dengan anggur katakanlah. Jadi kandungan antosianinnya yang merupakan zat pewarna tadi juga jauh lebih banyak di dalam bunga telang ini. Dan ternyata selain dia memberikan warna biru tadi, dia juga punya fungsi sebagai ini, antioksidan. Nah, mungkin sering dengar istilah antioksidan ibu-ibu di sini. Mungkin dengar di iklan-iklan. Antioksidan itu apa kira-kira Ibu? Ini kita sambil ngobrol ya, biar asik nih materinya. Kalau dengar kata-kata antioksidan, nah kira-kira yang dipikirkan antioksidan itu apa sih? Ya, antioksidasi. Antioksidatif. Oksidatif itu apa Ibu? Oh ini jadi ini ya. Antioksidan. Nah, oksidatif itu apa sih? Monggo, kira-kira. Ya, Antioksidan. yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Ya, baik. Wah, ini betul sekali ini dari Bu Ju ya. Jadi apa itu antioksidan ya? Jadi yang mencegah terjadinya oksidasi gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan oksidasi gitu ya? Kalau misalkan kita ke ini ya, ke apa namanya? Dari awal gitu. Jadi
bahkan tubuh kita dalam memproses energi gitu ya, sebenarnya ada proses pembentukan ya by produknya, produk sampingannya, produk sampahnya gitu ya, karena sama seperti kita kalau di pabrik itu ya pasti kan ada limbahnya. Tubuh kita dalam memproses energi itu juga punya limbahnya. Limbahnya adalah radikal bebas. Di dalam tubuh itu sudah ada radikal bebas yang alami. Kemudian dari lingkungan, ya lingkungan dari pencemaran udara, polusi dan segala macamnya, dari makanan juga gitu ya. Ada berbagai macam zat radikal bebas yang kemudian masuk gitu ya. Kalau misalkan di dalam tubuh gitu ya, antioksidan alami itu juga ada di dalam tubuh ya. Sistem yang kemudian mengolah limbah tadi ya, sampah-sampah radikal bebas tadi tidak kemudian diolah ya, limbahnya diolah dan dibuang gitu ya. Maka dia akan menumpuk dan menjadi penyakit ya, berbagai macam penyakit yang awalnya dari radikal bebas itu tadi ya, dari oksidasi, proses oksidasi radikal bebas yang kemudian kemana-mana akhirnya penyakitnya, termasuk tadi ada kanker ya, ada sel kanker itu terbentuk, kemudian dia akan memicu kerusakan berbagai macam sel, kemudian kerusakan hormon dan enzim yang mengatur metabolisme tubuh sehingga mempengaruhi tekanan darah yang awalnya bisa dikontrol secara normal kemudian tidak bisa. Jadi tekanan darahnya meningkat secara tidak normal. Kemudian ada diabetes. Diabetes tadi sudah dijelaskan ya, karena ada dua jenis. Yang satu karena memang dia secara imun pankreasnya tidak bisa memproduksi hormon insulin, dan yang kedua adalah pankreasnya ini bisa memproduksi insulin, tetapi insulinnya tidak bisa bekerja dengan optimal, gitu ya. Nah, situasi yang tidak normal tadi, gitu ya, salah satu faktor pemicunya adalah adanya berbagai macam radikal bebas yang tidak berhasil dibuang dari tubuh, gitu. Nah, adanya zat antioksidan tadi membantu tubuh untuk mengolah berbagai macam limbah radikal bebas yang masuk di tubuh kita, ya, dihasilkan dalam tubuh kita tuh supaya dibuang, ya, supaya tidak menjadi penyakit. Dan alhamdulillahnya ya, bunga telang ini mengandung zat antioksidan yang ternyata cukup tinggi, cukup tinggi, dan dibandingkan dengan buah atau sayur yang berwarna sejenisnya ya, terong ungu itu juga ada antosianinnya. Antosianin di dalam bunga telang ini yang menarik ya, dia yang paling stabil bentuknya. Ini kalau kita belajar mungkin dari teman-teman di sini mahasiswa gizi ya, ada struktur kimia Bu. Nah, kalau misalkan pernah lihat anaknya belajar kimia gitu ya, itu kan ada strukturnya. Nah, strukturnya antosianinnya di dalam bunga telang itu yang paling stabil, sehingga kalau dia diolah ada berbagai macam jenis pengolahan gitu ya, mau diseduh saja atau misalkan diolah menjadi tadi ya, ada dia di untuk menanak nasi gitu ya, sehingga nasinya berwarna biru atau ungu, atau dijadikan kue dan segala macam, itu kandungannya tidak banyak yang hilang, tidak banyak yang rusak gitu. Itu menariknya dari bunga telang ini. Jadi peluangnya untuk kemudian dimanfaatkan menjadi berbagai macam produk itu sangat memungkinkan sekali. Kemudian ini temannya antosianin adalah flavanol ya. Ada flavanol, dia adalah jenis flavonoid juga, dan ini sebenarnya ini ada zat epikatekin, ini turunannya dari flavanol ini, ada macam-macam jenisnya, termasuk epikatekin. Ini sebenarnya juga ada di dalam teh, di dalam coklat, ya. Sebenarnya kan teh dan coklat itu juga punya antioksidan ya, tetapi sayangnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Triani juga, teh itu mungkin yang paling baik teh hijau, gitu ya, teh hijau. Tetapi kalau misalkan teh hitam gitu ya, dia lebih tinggi juga kandungan tadi kafeinnya, tuh, sehingga dia akan ada efek sampingnya kalau misalkan diminum secara berlebihan, terutama tadi untuk diuretik ya, dia akan meningkatkan kita jadi sering pipis gitu, meningkatkan sekresi urin, jadi tidak dianjurkan untuk orang-orang yang sudah punya riwayat tekanan darahnya tinggi atau punya riwayat asam uratnya tinggi gitu. Karena kalau semakin sedikit cairan yang dimiliki di dalam tubuh atau semakin banyak yang keluar gitu ya, dan minum air putihnya yang menggantikan itu tidak cukup, nah maka tekanan darahnya yang sudah naik tadi akan susah untuk turun gitu ya. Jadi itulah kenapa tadi
sarannya adalah kalau misalkan gemar, ada kesukaan mengkonsumsi teh gitu ya, coba kita alihkan teh yang dari daun teh biasa itu dialihkan ke teh yang lain, termasuk dari bunga, ya, dari bunga telang ini. Karena kalau yang di bunga ini, dia tidak mengandung kafein tadi. Nah, si epikatekin ini fungsinya mirip tadi ya, dia juga sebagai antioksidan yang melindungi tubuh dari radikal bebas. Ya. Kemudian ini ada zat yang lainnya, ada namanya terpenoid. Terpenoid ini dia memberikan efek antiinflamasi. Inflamasi itu apa? Inflamasi itu adalah peradangan. Peradangan. Yang meradang apa? Berbagai macam sel di dalam tubuh kita. Ya, di dalam apa namanya? Tubuh kita yang kemudian menyebabkan berbagai macam penyakit tadi. Ya, termasuk kalau misalkan apa namanya? Orang-orang yang ada misalkan diabetes, kemudian ada komplikasi untuk gangguan pada sistem kardiovaskular, kemudian ada resiko peradangan di dalam pembuluh darahnya, gitu ya. Itu bisa dicegah dari sini, gitu. Kemudian ada analgesik. Ya, ini sering ya dengar istilah analgesik ini mungkin kalau tahu ya di paracetamol gitu ya, anti anti nyeri, anti apa ya, anti nyeri ya sebagai pereda nyeri pada tubuh. Nah, ini ternyata ada di dalam bunga telang itu tadi. Itulah kenapa dia tadi apa namanya? Ada manfaatnya dia untuk anti asma tadi ya, untuk meredakan asma, meredakan batuk, itu juga ada antihistamin namanya, sehingga ketika diminum itu bisa meredakan ya, meredakan gejala-gejala yang dirasakan. Nah, ini yang paling utama yang terkandung di dalam bunga telang ya, yang kemudian memberikan manfaat, berbagai manfaat terhadap kesehatan kita. Dan yang apa ya, membuat dia berbeda dari tanaman-tanaman herbal lainnya, terutama ini tadi antosianin. Itu dari zat gizi bunga telang. Nah, kemudian, nah ini perlu kami sampaikan ya sebagai apa namanya, orang kesehatan di sini ya. Tadi kita sudah belajar ya ada berbagai manfaat bunga telang, kemudian kenapa tadi bisa bermanfaat seperti itu. Nah, yang perlu kita ingat adalah manfaat kesehatan dari bunga telang yang sudah kita pelajari itu akan lebih optimal apabila diimbangi dengan penerapan pola makan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Gitu ya. Jadi, kenapa perlu kita sampaikan ini? Karena pada dasarnya ini kalau dari ilmu gizi dan ilmu kedokteran ya, tidak ada satu makanan pun atau satu bahan makanan pun di dunia ini yang dia ajaib bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit atau menangkal berbagai macam penyakit. Itu tidak ada, gitu ya. Oleh karena itu, manfaat-manfaat tadi, dia punya potensi manfaat tadi bisa dicapai asalkan kita juga menerapkan pola hidup yang sehat juga, gitu ya. Jadi ini harapannya istilahnya gini, kadang-kadang kita perlu hati-hati ya, ketika sudah ada tren suatu manfaat herbal tertentu, kemudian kita menganggap itu bisa menyembuhkan segalanya. Tapi kemudian kita lupa untuk menerapkan pola hidup atau pola makan yang sehat gitu ya. Jadi karena merasa sudah minum atau mengkonsumsi sesuatu makanan yang diklaim punya manfaat kesehatan, memang punya manfaat kesehatan, tapi kemudian lupa bahwa yang pertama itu harus pola makannya juga diatur dulu. Nah, bunga telang tadi, manfaat-manfaat tadi sebagai pendukungnya, ya, sebagai pendukungnya supaya dengan makan yang sesuai dengan prinsip gizi seimbang dan juga didukung oleh berbagai macam zat gizi tadi ya di dalam bunga telang, manfaatnya akan lebih terasa gitu. Itu yang menjadi kunci utama ya yang perlu diingat dalam nanti menerapkan manfaat bunga telang untuk konsumsi sehari-hari. Nah, ini sudah pernah dengar istilah gizi seimbang sebelumnya, ibu-ibu semuanya? Atau sudah pernah mendapatkan materi sebelumnya tentang ini mungkin? Gizi seimbang.
Nah, ini sebelum saya jelaskan ini coba apa namanya? Kalau sehari-hari pola makannya coba saya pengen tanya ini siapa ya perwakilannya ya? Ini mau ditunjuk atau ada yang mau sukarela mungkin? Bagaimana kira-kira pola makan yang baik itu seperti apa? Gitu ya tadi yang prinsip gizi seimbang gitu. Atau ini aja pola makan yang sehat itu menurut ibu-ibu seperti apa kira-kira? Ada yang ingin menyampaikan mungkin? Bu Juju, monggo. Iya, nggih. J. Untuk makan sehat itu pertama ada karbohidrat, Oke. kemudian ada juga protein, ya, karbohidrat, protein, kemudian apa vitamin, ya, vitamin, sayur-sayur, pokoknya ada karbohidrat, sayur, kemudian proteinnya, terus ya sayur, buah, begitu Mbak. Anjir. Ya, Baik, nggih. matur nuwun Ibu. Nah, Nggih. ini tadi ya dari Bu Juju ada karbohidrat, ada protein, kemudian ada sumber-sumber vitamin dari Nggih. sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke, Nggih. mantap, matur nuwun Ibu. Monggo ini ada yang mau melanjutkan dari Bu Juju ya. Tadi sudah disebutkan jenis-jenisnya ya. Tadi kita makan karbohidrat, protein. Nah, ada yang bisa memberi contoh. Nah, karbohidrat itu contohnya yang seperti apa? Proteinnya seperti apa kira-kira? Kemudian berapa banyak kalau makan? Monggo. Siapa ini? Ibu Siti Oh, Bu Sumarni. Monggo Bu Sumarni. Ya, kalau kita makan dengan pola gizi seimbang itu ya memang harus terpenuhi kandungan zat-zat makanan tadi ya, karbohidratnya, proteinnya, lemak, vitamin, mineral. Nah, itu kan memang harus lengkap, ada semua. Dan memang porsinya seimbang. Artinya kalau satu piring makan itu ya tidak nasinya yang 2/3, tapi lauknya yang cuma sedikit. Jadi mungkin ada nasi, sepertiga nasi atau 1/4 nasi, kemudian sayuran, kemudian lauknya untuk lauk yang memenuhi protein, kemudian juga ya itu tadi terpenuhi kandungan karbohidratnya, kandungan lemaknya, kandungan proteinnya. Dalam sepiring nasi itu mineralnya juga ada seperti itu. Mungkin ditambah lagi ya yang sering kita dengar minuman susu begitu ya. Seperti itu, Mbak. Jadi tidak satu piring itu nasinya yang banyak, lauknya yang dikit, tidak begitu. Itu yang memang masuk kategori makanan gizi seimbang. Bahkan juga buah itu tadi. Begitu, Mbak. Siap, matur nuwun Ibu Sumarni ya sudah melengkapi. Ini tadi jadi dalam satu piring gitu ya, porsinya itu kita harus perhatikan ya kuncinya tadi dari Bu Sumarni. Berapa jumlahnya untuk masing-masing komponen tadi ada karbohidrat, protein, lemak, kemudian sayur dan buahnya gitu ya. Dan yang lengkap tadi ya. Oke, sekarang kita coba bahas ya untuk yang prinsip gizi seimbang supaya tadi ini yang sedang kita pelajari tentang konsumsi bunga telang itu bisa menjadi agen pendukung yang sukses gitu kalau kita sudah menerapkan gizi seimbang ini karena kalaupun kita mengkonsumsi bunga telang gitu ya dengan jumlah yang sudah sesuai sudah teratur kita harapkan ada memberikan manfaat gitu ya itu akan kurang optimal kalau kita belum menerapkan pola makan yang tadi ya prinsip gizi seimbang. Nah, bagaimana prinsip gizi seimbang itu? Ya, ini dari Kementerian Kesehatan yang awalnya dulu itu kalau kita yang sering dengar itu 4 sehat 5 sempurna ya, Ibu semuanya. Nah, itu sebenarnya kemudian direvisi. Kenapa? Karena ya susu yang dianggap menjadi sempurna itu ya zat gizi yang sempurna itu penyempurna makanan itu sebenarnya kemudian direvisi karena bukan berarti kalau tidak minum susu itu makanannya jadi tidak sempurna gitu ya. Yang kemudian di sini diterjemahkan yang
sesuai dengan kaidah ilmu gizi yang lebih baik adalah dengan ini tadi, gizi seimbang. Jadi kalau pedomannya makanya ini bentuknya tumpeng seperti ini ya, segitiga tumpeng ini. Kemudian di sini ada porsi-porsi dari komponen-komponen makanannya. Nah, dianggap gizi yang seimbang, tadi ya kita bahas yang seimbang itu yang seperti apa? Sebenarnya pada dasarnya kita makan gizi seimbang itu adalah kita makan susunan makanan, tadi ada karbohidrat, protein, dan yang lain-lainnya sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, kebutuhan tubuh ini akan beraneka ragam. Kebutuhannya mulai dari kategori usianya sudah berbeda-beda ya, dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, itu kebutuhan akan berbeda-beda, kemudian tergantung aktivitas fisik, tergantung dari berbagai macam kondisi yang lainnya. Nah, itu perlu kita sesuaikan. Kemudian dalam gizi seimbang ini, ya tadi yang jenis dan jumlahnya, tadi ini yang memang yang paling utama adalah makanan pokoknya ya, sumber karbohidrat. Nah, ini tadi apa namanya, nasi gitu ya. Kemudian tidak hanya nasi saja sebenarnya ya, ada kentang, ada umbi-umbian, ada roti, ada pasta-pasta ini ya, berbagai macam sumber karbohidrat. Itu kemudian di sini yang terbanyak berikutnya adalah sebenarnya dari sayur-sayuran dan buah-buahannya dulu. Ya, jadi sayur-sayuran itu, nah tadi ini ya, mungkin kalau yang sudah tadi mengerjakan kuisnya, ada berapa sih rekomendasi porsi sayur-sayuran nih? Ada 3-5 porsi dalam satu hari. 3-5 porsi itu seberapa banyak? Satu porsinya itu kalau sayur-sayuran dan buah-buahan itu 100 gram. Kalau 100 gram sayur itu, kalau misalkan sayur yang daun gitu ya, atau sayur yang sudah direbus, itu adalah 1 gelas belimbing ya. 1 gelas belimbing itu sayur yang direbus itu 1 porsi gitu ya. Jadi kalau makan ya, yang banyak itu sumber karbohidratnya dulu, kemudian sayurnya. Sayurnya kalau bisa malah dianjurkan seimbang dengan jumlah karbohidratnya itu, ya mengimbangi gitu. Atau ini sayur dan buah-buahan itu mengimbangi jumlah di karbohidrat ini. Kemudian tadi ada protein nabati dan juga protein hewani, kebutuhannya 2-3 porsi sehari. Sebenarnya ini ada segitiga yang paling kecil lagi di sini. Itu adalah yang paling kecil, nanti ini sebenarnya yang paling dibatasi ya. Jadi yang paling dibatasi di sini ada GGL. Apa ini GGL? Ganteng-ganteng bukan ya. GGL ini gula, garam, lemak. Ini yang paling sedikit perlu kita konsumsi. Ya, gula, garam, lemak tambahan ya, terutama ketika memasak. Ya. Jadi ini yang paling sedikit. Jadi kita usahakan dalam kita makan, ini tadi memenuhi prinsip ini, kemudian ada air putih minimal 8 gelas sehari. Tadi ya, penting sekali bagi tubuh kita untuk menjaga cairannya. Supaya, karena tubuh kita itu 70% dari cairan ya, jadi ketika cairan kita itu kurang, maka banyak sekali ketidakseimbangan yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, selain memenuhi jenis dan jumlahnya ini, kita perlu memenuhi prinsip yang lain pula, yaitu makannya beraneka ragam, gitu ya. Tidak itu saja. Ya, termasuk kita ini menambah keanekaragaman dari bunga telang ini ya, termasuk menjadi salah satu, ya kalau misalkan masih belum terlalu suka sekali minum teh bunga telang, ya jadi seling-selingan gitu ya, sehingga makanan kita itu beragam. Karena apa? Tadi ya, yang saya katakan tidak ada satu bahan makanan yang kemudian mengandung semua zat gizi yang bermanfaat untuk tubuh sehingga dia jadi makanan super ajaib, tidak ada. Karena itulah saling melengkapi makanan satu dan yang lainnya, bahan makanan satu dan yang lainnya. Itulah kenapa kita perlu mengkonsumsi aneka ragam makanan. Bahkan dalam kelompok sayur dan buah-buahan dan protein segala macam, masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda dari kandungan zat gizinya. Kemudian melakukan aktivitas fisik teratur. Ya, olahraga teratur itu penting. Berapa menit rekomendasinya kalau sekali olahraga, Ibu-ibu? Atau berapa kali seminggu? 30 menit. 30 menit sehari. Oke, sip, Bu Sri Rahayu ya. Jadi Ya. 30 menit ya, minimal 30 menit dalam sekali olahraga, minimal 3 kali per minggu.
Ya, minimal 3 kali per minggu. Jenis olahraganya apa? Disesuaikan dengan kesukaan masing-masing dan kesanggupan masing-masing gitu ya. Yang paling baik memang ada kombinasi antara olahraga yang aerobik gitu ya, kemudian atau olahraga yang pembebanan gitu ya. Kalau misalnya dari ibu-ibu yang sudah mungkin lebih suka naik sepeda gitu ya, habis subuh gitu sepedaan, atau mungkin jalan-jalan, lari-lari gitu ya. Yang penting tubuh kita selalu kita latih untuk tetap bergerak, ya, tetap aktif bergerak minimal 3 kali seminggu dan dalam satu sesi olahraga itu tadi minimal 30 menit. Kemudian berperilaku hidup bersih ya. Ini masih sangat relevan sekali dengan kondisi saat ini. Kita masih belum dicabut ya status pandeminya oleh WHO. Dan ya kalau dari berita-berita kan sering ya Bu ya kita dengar ada virus yang baru, varian yang baru dan segala macam yang mungkin membuat kita khawatir. Nah, asalkan kita istiqomah ya dalam menerapkan pola hidup yang bersih, sebelum makan cuci tangan dulu dengan sabun dan air mengalir, kemudian setelah aktivitas apapun ya kita cuci tangan, kemudian menjaga tidak bertukar-tukar peralatan makan dengan orang yang lainnya segala macam. Insya Allah kita akan sangat bisa menghindari dari berbagai macam resiko kontaminasi, termasuk kontaminasi virus ya insya Allah. Kemudian nah ini memantau berat badan secara teratur. Ya, memantau berat badan secara teratur kaitannya tadi yang disampaikan oleh Bu Triani di awal bahwa ada penyakit diabetes, hipertensi gitu ya. Sebenarnya itu seringkali diawali dengan masalah dari berat badan. Ya, terutama ketika sudah di usia paruh baya ke atas, memang kecenderungan tubuh itu menyimpan energi gitu ya. Sehingga berat badannya mudah sekali untuk meningkat atau susah sekali untuk turun intinya gitu ya. Jadi berat badannya akan cenderung meningkat. Nah, ini maka penting sekali bagi kita untuk memantau berat badan secara teratur tadi. Ini tadi semuanya berfungsi untuk mencegah masalah gizi ya, termasuk berbagai macam masalah kesehatan tadi. Nah, dengan kita menerapkan ini ya sebagai kunci utamanya, kemudian kita tambahkan dengan konsumsi bunga telang yang paling sederhana mungkin tadi dari seduhan teh ya, karena kalau orang Indonesia kan ini ya untuk suguhan gitu ya, suguhan itu apa sih? Kalau bertamu itu kan ada suguhannya gitu. Nah, supaya suguhannya itu juga bisa memberikan manfaat kesehatan, nah kita memberikan alternatifnya tadi ada salah satu jenis tanaman herbal yaitu bunga telang yang ternyata punya potensi yang manfaatnya banyak sekali ya. Dan saat ini masih berjalan banyak sekali penelitian yang masih berjalan untuk membuktikan benar-benar manfaat bunga telang itu untuk kesehatan itu apa saja, dan yang mungkin yang kemarin pernah tanya juga ya berapa banyak dikonsumsinya itu pun juga masih dalam proses penelitian yang terus berlanjut gitu. Jadi tidak hanya trennya itu dari makanan kemudian usaha juga ya, tapi bidang penelitian pun sedang tren untuk meneliti tentang bunga telang ini. Gitu aja. Kira-kira itu tambahan sedikit dari saya, semoga bisa sedikit memberikan tambahan pencerahan gitu ya untuk ibu-ibu semuanya. Setelah ini saya persilahkan untuk diskusi ya, kita monggo jika ada pertanyaan nanti bisa dipandu oleh De Karisa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu atas materi yang sudah disampaikan. Semoga seluruh peserta di sini bisa memahami dan menerima materi yang sudah diberikan. Mungkin selanjutnya kita akan memasuki sesi yang berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi bagi ibu-ibu mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih penasaran nih tentang materi yang baru saja dijelaskan, bisa langsung raise hand. Ya, atau kalau misalnya tidak bisa raise hand, bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. Ya, sudah ada pertanyaan nih, sudah ada yang raise hand dari peserta kita. Mungkin dari yang pertama dulu, Ibu Sri Rahayu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas penjelasannya yang panjang lebar.
Ini saya sering juga konsumsi bunga telang, tapi dalam kondisi masih segar. Habis petik langsung seperti tadi, cuman saya baru tahu, ini tambah pengetahuan kalau hanya standarnya 3 sampai 5 helai. Tapi kadang saya bisa 7, bisa 8. Nah, itu mungkin apa bisa terjadilah overdosis atau bagaimana. Kemudian yang kedua, kandungan gizi bunga telang segar dengan yang sudah dikeringkan, itu perbedaannya apa ada? Lebih baik yang fresh apa yang sudah dikeringkan? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk pemateri? Pertanyaannya mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Dijawab langsung dulu aja mungkin ya, biar nanti nggak kelupaan. Baik, dipersilakan Ibu untuk menjawab pertanyaannya. Saya bantu untuk menjawab ya, Bu Sri. Alhamdulillah Ibu ya sudah terbiasa minum teh bunga telang Ibu ya. Baik, jadi kalau misalnya antara bunga telang segar, saya jawab yang antara bunga telang segar dan bunga telang kering gitu ya. Kalau penelitian yang sudah kami pelajari sejauh ini memang belum ada yang spesifik membedakan pengaruh antara seduhan bunga telang yang segar dan seduhan bunga telang yang kering, perbedaannya seperti apa. Karena penelitian-penelitian yang selama ini pembuktiannya itu dari ekstraknya, Bu, itu dan itu masih dari belum banyak yang menguji ke manusia istilahnya gitu ya. Jadi ini masih dalam proses penelitian. Tetapi kalau beda nilai gizinya seperti apa, kalau dengan pengeringan memang ada kalau dari bahan makanan ya, memang dengan proses pemanasan dan proses pengeringan itu biasanya ada sedikit beberapa zat gizi yang kemudian hilang karena proses pemanasan tadi, gitu ya. Tetapi di bunga telang ini yang tadi saya sampaikan, yang dia kan sebenarnya yang paling penting adalah kandungan antioksidannya tadi ya, dari zat warnanya itu, yang warna birunya itu. Di dalam bunga telang ini dia punya karakter khusus, antosianinnya ini tidak mudah rusak atau tidak mudah hilang karena proses pemanasan, sehingga segar maupun kering itu tidak begitu berbeda penurunan kadarnya gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau tadi minumnya dalam sekali minum misalkan 7 helai gitu ya. Apakah over? Insya Allah tidak, Ibu. Karena kalau dari yang bentuk ekstraknya saja, gitu ya, yang sudah sangat diambil zatnya saja, gitu ya, itu dosisnya sampai kira-kira 2000 mg zatnya tadi itu masih belum ada toksisitas atau belum ada over, belum ada efek samping yang membahayakan, sehingga 7 helai tadi yang mungkin kadar antioksidannya tidak sampai, bahkan 100 pun mungkin belum sampai, ya itu tidak akan membuat efek samping yang mungkin membahayakan gitu, Bu. Kira-kira apakah sudah terjawab pertanyaannya, Bu Sriani? Sri Rahayu. Bu Sri Terima Rahayu, kasih sudah terjawab. Terima kasih. Oh, nggih. Ya mungkin dari Ibu Triani ada tambahan untuk pertanyaannya Bu Sri Rahayu tadi? Kalau ini kalau menurut yang saya ketahui, mungkin bunga telang yang sudah yang ekstrak tadi yang sudah kering itu dia lebih mungkin anunya itu padat ngoten Bu, ekstraknya itu, jadi lebih mungkin warnanya lebih kental gitu anunya. Jadi kalau yang basah itu kan sebenarnya masih ada beberapa faktor-faktor yang kadang-kadang harus misalnya cara mencucinya dan seterusnya begitu Bu. Jadi kira-kira itu yang pernah saya baca. Jadi tapi kalau misalnya Ibu mempunyai tanaman sendiri gitu di rumah, kalau mau memetik yang masih segar ya caranya mungkin di pembersihannya ini yang harus harus benar-benar diperhatikan, karena kan bunga yang bersih itu kan banyak ini mungkin kena angin dan seterusnya itu membuat mungkin tidak bersih gitu. Jadi kalau mau bunga segar lebih baik diperhatikan cara
mencucinya, ya, cara membersihkannya sehingga Ibu bisa mengkonsumsi bunga itu dengan benar dan baik gitu. Mungkin itu Mbak Muslika dari saya. Monggo, Bu Juju kayaknya saya. Ye, terima kasih Putri. Kemudian saya Putri, yang saya tanyakan untuk mengkonsumsi bunga telang itu untuk apa? Yang kering dengan yang basah itu, kalau sudah kita keringkan, itu kan pengeringan kita kan hanya manual, maksudnya hanya di panas matahari begitu. Apakah lebih bagus kalau misalnya kita oven atau bagaimana untuk mengurangi kalau pengeringan tidak, misalnya sehari tidak kering atau beberapa hari, apakah tidak menyebabkan jamur, Bu? Nah, kemudian kalau sudah kering itu, kita juga hanya kita simpan biasa kan, pengepakannya itu kan tidak ada vakum dan sebagainya begitu. Itu bisa tahan berapa lama agar tidak terjadi jamur. Nah, kita juga belum tahu yang tidak boleh kita konsumsi itu yang warnanya atau bentuknya yang bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian tadi bahwa di dalam menyeduh itu 3-5 bunga begitu ya, Bu. Itu kita sehari sebaiknya menggunakan berapa begitu. Terus yang berikutnya, kalau misalnya untuk penyimpanan atau untuk membuat produk yang lain begitu, apakah itu bisa kita buat semacam sirup gitu ya? Jadi itu kita buat menjadi juicer seperti itu, terus kita simpan. Kemudian penyimpanannya itu sampai bisa berapa lama atau tahan berapa lama mungkin di dalam kulkas. Itu dulu, terima kasih. Monggo Bu Muslika bisa menjawab dulu, bisa menambahkan. Matur nuwun, Masya Allah Bu Juju ini apa namanya pandangannya jauh ke depan ya, rencananya ini sudah apa namanya terkait dengan nanti akan kita praktekkan Ibu di minggu ketiga ini. Jadi apa namanya tentang pengeringan tadi ya, tentang pengeringan bunga telang. Jadi memang kalau dibandingkan mengeringkan dengan sinar matahari saja atau dengan oven, yang memang direkomendasikan yang lebih baik adalah dengan oven. Ya, oven listrik lah minimal yang dipunya di rumah gitu ya. Kenapa? Karena tadi betul dari yang sudah diungkapkan oleh Bu Juju, karena kalau panas matahari apalagi cuaca yang sekarang dikatakan musim panas juga nggak musim panas, sore-sore tiba-tiba hujan gitu ya. Panas-panas juga tiba-tiba kemudian hujan gitu ya. Tidak stabil ya kondisi suhunya, sehingga suhu yang berubah-berubah tadi akan memicu pertumbuhan mikroorganisme termasuk tadi bakteri gitu ya, ada jamur gitu yang meskipun nggak kelihatan nempel lah, dia tumbuh di tanaman yang setengah basah setengah kering itu ya, sehingga memang direkomendasikan pengeringannya adalah dengan oven. Kemudian bagaimana kalau misalkan bagaimana supaya apa namanya dengan oven itu panasnya tidak terlalu tidak terlalu sampai gosong gitu ya istilahnya. Nanti akan kita praktekkan nanti dengan oven itu kita biasanya kalau kita bungkus dengan aluminium foil itu loh Bu. Jadi, kita dibungkus dengan aluminium foil itu supaya panasnya itu tidak langsung ke bunganya gitu ya. Jadi ada pelindungnya sehingga tidak mengurangi tadi senyawa-senyawa yang ada di dalam bunganya sehingga tidak rusak. Dan tetap bisa dikeringkan dengan cepat dan suhunya stabil, suhunya tetap sama gitu ya, dengan cepat gitu. Karena kalau misalkan tidak langsung dalam dari basah kemudian keringnya tadi lama gitu ya, kalau dari sinar matahari tadi jendela antara basah dan kering itu resiko sekali untuk tumbuh tadi jamur dan teman-temannya tadi. Ya, itulah nanti kita akan belajar untuk pengeringannya kita pakai oven. Yang minimal pakai oven listrik di rumah biasa yang mungkin biasa digunakan untuk membuat kue-kue itu bisa digunakan gitu. Kemudian untuk penyeduhan tadi ya sehari berapa kali? Kalau dari berapa kalinya sejauh ini karena belum ada penelitian yang memang dia menentukan berapa banyak gitu ya efek toksiknya atau efek negatifnya, karena sampai dia 2000 lebih dari 2000 mg per hari itu masih aman. 20 mg itu yang
kadar antioksidannya ya Bu, bukan bunganya gitu ya. Ekstrak antioksidannya, sementara di dalam bunganya itu mungkin hanya sekitar 50-an atau 20 sampai 50-an itu, sehingga kalau misalkan sehari sampai 3 kali 4 kali pun tidak masalah. Gitu ya. Jadi tadi misalkan sekali minum itu kan 3 sampai 5 helai gitu ya. Terus sehari minum 3 kali atau 4 kali itu masih tidak masalah gitu ya. Asalkan kalau menurut saya tetap diimbangi dengan air putihnya juga tadi minimal 8 gelas. Jadi apapun minumannya gitu ya, ini kalau iklan, apapun minumannya air putih minimal 8 gelas sehari gitu ya. Supaya apa? Tetap ya Bu ya, minuman selain air putih itu cairan itu kan nanti disaring oleh ginjal ya Bu ya. Disaring oleh ginjal. Apapun cairannya gitu. Kalau air putih itu dia akan kerja ginjal itu nggak banyak karena dia kandungan zatnya kan tidak macam-macam. Nah, sementara minuman lain selain air putih itu tetap dia ada proses penyaringan di ginjal. Jadi kalaupun nanti terlalu banyak itu akan kurang baik. Tetapi kalau sejauh ini toksisitasnya apalagi dari bentuk yang bunga Bu ya, masih bunga itu belum diekstrak karena ekstrak itu butuh peralatan kimia laboratorium gitu. Jadi masih aman kalau misalkan sehari sampai 4-5 kali gelas gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau penyimpan dalam bentuk sirup, nah ini menarik sekali ya, sangat bisa Ibu, sangat bisa dan sangat memungkinkan. Asalkan memang pembentukan sirupnya itu sirup kalau yang awet itu memang yang sirup dengan proses penggulaan itu Bu. Jadi tetap ada kandungan gulanya. Karena sebenarnya penggulaan itu yang fungsinya untuk mengawetkan dia. Iya, betul. Pengawetnya itu dari gulanya itu. Kalau misalkan kandungan gulanya tidak tinggi karena minimal tuh 60% kandungan gulanya itu baru bisa dikatakan sirup sehingga dia bisa awet. Ya, kalau misalkan kita biasa sirup produksi biasa gitu ya, setelah dibuat dikentalkan gitu ya gulanya dan juga ada kandungan dari bunga telang itu tadi misalkan kemudian kita ini ya botol-botolnya itu kita rebus gitu ya. Jadi kita istilahnya dipasteurisasi kalau istilahnya itu Bu, supaya menghindari pertumbuhan mikroorganismenya itu bisa 2-3 bulan. Mungkin bisa selama itu asalkan penyimpanannya tadi di dalam, kalau sudah ini ya sudah dibuka tutup itu di dalam lemari es. Gitu. Kira-kira itu Bu Juju, apakah sudah menjawab semua pertanyaannya? Iya, nggih, Mbak, matur nuwun. Sami-sami. Monggo Mbak Karissa, silakan dilanjutkan. Tadi ada yang di chat kayaknya. Ya, baik Bu. Mungkin langsung aja saya bacakan pertanyaannya. Ini dari Ibu Yatini Setia. Pertanyaannya, teh bunga telang banyak manfaatnya. Apakah ada bahayanya atau efek sampingnya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung segera dijawab. Monggo dari Ibu Triani dulu mungkin. Batuk-batuk nih. Gimana Mbak Karissa tadi ada efek ininya nih? Ada efek sampingnya begitu ya? Iya Bu, benar. Kalau masalah efek samping itu biasanya kan dikaitkan dengan penggunaan ya. Jadi masalah proporsi tadi apapun yang diolah untuk makanan itu kan harus proporsional ya. Jadi kalau tadi misalnya sudah ada panduan 3-5 ya itu dianggap sebagai patokan gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya banyak banget gitu ya. Jadi biasanya memang kalau secara penelitian saya belum pernah mendengar ya Bu Mustika ya. Efek samping ini belum ya. Saya belum pernah mendengar, tapi kalau misalnya ibu yang suka misalnya suka minum pon-pon dan seterusnya itu kan semua ada ukuran ada ukuran takarannya dan harus penggunaannya dan seterusnya. Jadi intinya kalau tidak berlebihan insya Allah tidak masalah gitu. Itu aja yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Mungkin dari Ibu Mustika ada mau menambahkan? Kurang lebih sama. Sebenarnya pada dasarnya kan kita dalam mengkonsumsi apapun, dalam buat apapun kan tidak diajarkan tidak berlebihan ya. Nah, ukuran berlebihannya sampai mana? Karena ini terkait
minuman yang sangat berwarna gitu ya. Mungkin salah satu indikator-indikator itu apa ya? Peringatan ya. Kalau mungkin ini sudah mulai berlebihan dilihat dari perubahan warna urinnya. Ya, kalau misalkan warna urinnya kemudian sudah berubah ada kebiru-biruan atau gimana, nah mungkin itu berarti dia ada warna yang dibuang, kan berarti istilahnya itu tanda bahwa tubuh sebenarnya sudah tidak butuh lagi. Nah, sudah cukup atau sudah cukup nih ini jadi sisanya itu dibuang. Nah, mungkin itu kemudian menjadi tanda buat kita, oh ya misalkan awalnya mengkonsumsi misalkan sampai 10 gelas sehari katakanlah ya ekstrim ya 10 gelas sehari, oh mungkin coba diturunkan dulu, turunkan 5 gelas gitu ya. Dan nanti indikator yang paling gampang itu dari urinnya, karena kalau misalkan urinnya itu kemudian warnanya berubah gitu ya, dan berubahnya ini mungkin antara air putihnya kurang atau minumnya yang berlebihan gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Ada pertanyaan di chat, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Yatini, pertanyaannya apakah sudah terjawab? Sudah, Mbak, makasih. Baik, Alhamdulillah. Mungkin langsung saja kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Emma, di mana pertanyaannya, untuk pasien dengan gagal ginjal kronis dan rutin cuci darah yang rata-rata dengan komplikasi hipertensi dan diabetes tipe 1, apakah mengonsumsi teh bunga telang juga aman? Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Bu. Saya jawab dulu ya, Bu Emma ya. Jadi kalau pasien gagal ginjal itu biasanya memang dalam proses penyembuhan ya biasanya masih menggunakan obat-obat yang obat-obat hasil terapi dari rumah sakit, Bu. Sebaiknya ya menggunakan itu dulu. Maksudnya jangan, apalagi gagal ginjal ini agak sensi gitu ya. Jadi ikuti petunjuk dari dokter, apalagi kalau gagal ginjal sudah cuci darah dan seterusnya, maka menggunakan proses itu dulu sampai kira-kira sudah dianggap baik gitu ya. Jadi saran saya mengikuti prosedur yang ada di rumah sakit dulu, Ibu, untuk gagal ginjal kronis ya, karena ada komplikasi yang lain-lainnya itu. Karena obat gagal ginjal sendiri dengan komplikasi diabetes dan hipertensi itu cukup banyak obat-obatannya. Mungkin itu, Bu, jawabnya. Baik, terima kasih atas jawabannya, Ibu. Mungkin dari Ibu Mustika ada yang mau ditambahkan? Sudah sebenarnya, karena intinya ya kalau yang sudah kondisi cuci darah itu karena bahkan sebelum dan saat cuci darah dan setelah cuci darah itu kondisinya harus sangat rigid sekali ya, harus terkontrol sekali oleh dokternya, sehingga memang apa yang dikonsumsi itu perlu kehati-hatian gitu ya. Apalagi ginjal itu dia yang menyaring semua cairan terutama. Nah, untuk minuman-minuman yang dikonsumsi pun saya rasa harus dikonsultasikan dengan dokternya. Apakah dia ada, kalau misalkan minum A, B, C itu ada interaksi dengan obatnya, ataukah ada efek ke gagal ginjalnya. Gitu. Tapi saya setuju tadi dengan Bu Triani, kalau bisa kalau sudah dalam kondisi cuci darah ini ya sudah komplikasi gagal ginjal kronis dan harus cuci darah rutin, mengikuti dulu dari prosedur medisnya gitu karena manfaatnya itu mungkin akan lebih baik bagi yang hipertensi dan diabetes tetapi belum sampai komplikasi. Mungkin seperti itu, Bu Emma. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Mustika dan Bu Triani. Apakah jawaban dari pemateri sudah menjawab? Ibu Emma, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Iya, sudah cukup, Bu. Baik, alhamdulillah. Ya, sudah cukup. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin dari peserta yang lain, ibu-ibu yang lain masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik, silakan Ibu Jujuk. Ya, maaf ya, yang kedua ya Bu, tadi masih kurang. Tadi kan sudah disebutkan, dipaparkan bahwa manfaatnya kan banyak sekali, bisa untuk pencegahan berbagai penyakit. Itu kan pencegahan berarti kan secara
preventif begitu ya Bu ya. Berarti tapi kalau misalnya sudah mengidap atau bukan mengidap ya, berarti misalnya sekarang kondisinya itu sedang misalnya asam uratnya tinggi atau diabetesnya agak masuk ke ya diabetes tipe kedua atau hipertensi berapa agak tinggi begitu, itu bisa tidak bunga talang itu digunakan sebagai obat begitu loh maksudnya. Terima kasih itu dulu. Jadi Bu Juju begini, biasanya kita itu yang apa namanya penyakit itu kan ada ininya Ibu ya, ada gradasi-gradasinya gitu. Nah, biasanya orang diabetes atau orang hipertensi itu kan dia minum obat seumur hidup, kalau nggak salah ya. Tapi memang obat yang diberikan ke dokter dari dokternya itu adalah obat-obat yang disetting, didesain sedemikian rupa sehingga apa namanya, sehingga aman lah seperti itu. Justru yang tidak aman itu adalah orang-orang yang punya penyakit degeneratif tapi dia tidak patuh terhadap obat-obat yang sudah diberikan itu. Nah, bunga telang ini sebenarnya lebih banyak ke suplemen itu. Jadi bukan kalau dia sudah minum obat ya obatnya tetap dilanjutkan, kemudian bunga telang ini hanya bagian dari suplemennya aja. Jadi jangan mengganti Bu. Jadi obatnya tidak diminum, hanya obat bunga telang itu nggak bisa seperti itu. Jadi obat dari dokter tetap diminum. Nah ini bagian dari suplemen. Itu saja Bu Juju. Monggo Mbak Anu kalau mau menambahkan Bu Mustika. Menambahkan ya sebagai pelengkap sebagai pendukung gitu. Kalau misalkan tadi ya misalkan tidak minum obat atau misalkan sudah ada hipertensi, diabetes gitu ya, tetapi ini bisa untuk mencegah keparahan Bu ya. Jadi kalau sudah terlanjur punya sakit itu gitu ya, terus gimana? Jadi nggak bermanfaat atau enggak ya. Jadi bisa mencegah keparahan. Karena apa? Kalau kondisi hipertensi dan diabetes tadi ya yang dikatakan obat hipertensi dan obat diabetes itu kan fungsinya sudah bukan untuk menghilangkan penyakit itu ya. Karena itu tidak akan hilang kalau sudah punya hipertensi dan diabetes. Dia fungsinya adalah untuk menstabilkan supaya tidak bertambah parah atau supaya tidak menjadi komplikasi penyakit-penyakit lainnya. Nah, bunga telang di sini kalau untuk orang-orang yang sudah diabetes, sudah hipertensi gitu ya, itu tetap bisa bermanfaat untuk membantu menstabilkan kondisinya ya, yang tekanan darahnya membantu supaya tetap stabil ya, tidak mudah untuk naik jeglek gitu ya. Dan juga yang diabetes, dia membantu supaya diabetes itu kan kadar gula darah ya, kadar gula darah yang terlalu cepat naik gitu dan tidak bisa ditarik oleh yang namanya insulin tadi, ditarik ke sel-sel otot dan sel-sel organ lainnya untuk diolah menjadi energi sehingga cuma numpuk di darah saja. Nah, bunga telang ini senyawa-senyawanya tadi bisa membantu supaya insulinnya itu bisa bekerja lebih baik, menarik si gula darah itu ya. Jadi untuk orang yang sudah diabetes pun dengan tambahan dari bunga telang ini tetap bisa membantu untuk menstabilkan supaya kadar gula darahnya lebih tidak mudah untuk naik turun terlalu ekstrim. Kira-kira seperti itu Bu Juju. Pripun sudah terjawab? Sudah nggih. Terima kasih. Sami-sami. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Triani dan Bu Mustika. Mungkin dari peserta yang lain masih ada yang mau ditanyakan? Kalau masih ada bisa langsung raise hand atau mungkin menuliskan pertanyaan di terakhir mungkin ya. Oh iya baik Ibu, silakan. Terakhir saja mungkin ya Bu Mustika ya. Oh iya Bu Anu. Iya. Gimana Bu? Sudah? Ini maksud saya itu apakah memang sudah betul-betul ada rekomendasi ya, maaf ini ketidaktahuan saya, untuk penelitian yang bunga telang ini betul-betul sudah artinya sudah direkomendasikan
entah di farmasi ataupun BPOM itu terkait dengan manfaat itu. Jadi memang betul-betul sudah hasil penelitian sehingga mungkin kan kita tidak ragu. Artinya kan kalau ini kan masih banyak orang awam yang juga belum banyak mengenal banget tentang manfaat bunga telang itu. Sehingga kan mungkin ini bisa mendunia, artinya manfaat bunga telang ini. Mohon penjelasannya, Bu Mustika, Bu Tri. Yeah. Bu Mat. Suaranya tidak terdengar, Putri. Kebetulan untuk yang sudah resmi, Bu Marli, itu kan ada PRIT apa ya kalau nggak saya, PRIT sama Balai POM. Yeah. Nah kalau ada Balai POM-nya Bu, jadi ini juga harus maksudnya untuk kehati-hatian ya. Jadi kan tawaran-tawaran tentang apa produk makanan itu cukup banyak. Jadi kalau Ibu mau mencari apa terkait dengan rekomendasi dan seterusnya tadi, memang kita harus mencari toko-toko yang atau apa kemasan bunga telang yang sudah ada PRT-nya dan BPOM-nya, Bu. Yeah. Kalau sudah ada itu aman, Bu, karena ini POM juga sudah banyak. Tapi kalau Ibu hanya mungkin ada orang jualan yang macam-macam gitu ya, itu mungkin perlu dilihat. Tapi insya Allah besok minggu ketiga kan kita mau praktek. Ini ada Bu Mustika yang ahli gizi, insya Allah dari segi kecukupan gizi dan seterusnya tidak diragukan ya Bu Mustika ya. Cuman mungkin kan minggu ketiga besok itu ada ini juga Bu. Ada pelatihan cara kalau Ibu mau punya usaha ini gitu ya. Jadi bisnisnya bunga telang itu mau seperti apa, nanti kan akan Ibu akan diajari caranya, termasuk mengemas dan seterusnya, sehingga ini bisa jadi potensi ekonomi bagi ibu-ibu di Sewon Utara gitu. Nah ini mestinya ada beberapa tahapan-tahapan itu akan kita selesaikan minggu ketiga Bu kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang Ibu penasaran misalnya ya mencari toko yang menjual bunga telang kemudian yang ada BPOM-nya, itu saran saya seperti itu agar lebih mantap Bu. Nggih, matur nuwun. Nggih, nuwun Putri. Oke, menambahkan sedikit nggih dari Bu Triani. Jadi apa namanya tadi kalau dari standar makanan kemasan memang kita cari yang kita nanti juga usahakan ada apa namanya kita ini ya beri edukasi bagaimana menambahkan PIRT ya, nomor PIRT itu sehingga apa namanya produk makanan yang kita olah itu memang terjamin keamanannya. Itu kemudian kalau yang tadi ditanyakan tadi tentang apakah sudah ada rekomendasi gitu atau hasil-hasil penelitian yang memang kemudian menyebutkan bahwa oke, bunga telang ini punya manfaat ini gitu ya. Nah, kalau dari bidang kedokteran Ibu, jadi prosesnya untuk bisa officially memberikan klaim, kemudian kalau misalkan sampai karena kalau di kesehatan itu kan berarti sampai ada ekstrak atau obat gitu ya, yang memang dari senyawa itu atau dari bahan tertentu itu yang kemudian dia memang ada berbagai macam bukti penelitiannya. Nah, proses penelitiannya itu panjang sekali Ibu. Jadi dari mulai penelitian yang tadi diawali dengan penelitian di bahannya dulu itu ada apa saja. Kemudian yang kedua adalah penelitian ke hewan coba gitu ya, ke uji klinis namanya. Istilahnya ada in vivo, in vitro macam-macam dari di apa namanya modifikasi berbagai macam keadaannya tadi misalkan ada diabetes, hipertensi dan segala macam dari hewan klinis itu pun juga ada standarnya, dia harus berhasil pada tahap apa dulu baru kemudian boleh diujikan ke manusia istilahnya gitu ya. Terutama manusia bolehnya pun itu baru yang manusia sehat dulu. Ya, manusia sehat, tidak boleh yang populasi yang sakit gitu ya. Itu kalau sudah memenuhi itu nanti baru masuk ke tahap berikutnya ke populasi yang sakit gitu ya. Tahap-tahapannya seperti itu. Nah, kemudian tapi bagaimana kalau sekarang? Nah, sekarang kalau dari yang paling penting kita lihat adalah penelitian sudah membuktikan bahwa kalau efek toksisitasnya atau efek berlebihannya itu apa namanya sampai dosis yang tinggi pun
tidak ada efek samping yang merugikan sejauh ini gitu ya. Pada hasil uji klinisnya, sehingga kalaupun itu belum tadi ya yang kondisi apakah sudah ada penelitian orang diabetes kemudian minum bunga telang kemudian dia turun gula darahnya atau ini memang belum sampai sejauh itu, tetapi potensi manfaatnya ini sudah bisa kita istilahnya terapkan gitu Bu. Kira-kira gambarannya seperti itu Bu Marni gitu ya, biar mantep. Sekarang situasinya seperti apa sih? Memang penelitiannya pun masih terus berkembang Ibu seiring berkembangnya tren ini. Ngoten Ibu, semoga bisa menjawab. Ya, nggih. Matur nuwun Bu Mustika, matur nuwun. Sami-sami. Sudah ini jam 9:04 nggih. Oh, nggih. Nggih. Monggo Mbak Karisa mungkin bisa. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan terima kasih juga Ibu Triani dan Bu Mustika atas jawabannya. Mungkin itu dia bagian sesi akhir dari sesi tanya jawab kita. Mungkin langsung saja kita lanjutkan pada sesi dokumentasi. Namun sebelum itu saya izin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi link form yang sudah dibagikan di kolom chat, yaitu link form untuk presensi, begitu ya. Untuk peserta sekalian mungkin bisa dinyalakan kameranya bagi yang bisa, karena kami akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, mungkin langsung saja saya yang pandu sesi dokumentasi pada hari ini. 1, 2, 3. Ya, lagi sekali ya. 1, ayo senyum. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada seluruh pemateri, Ibu Triani dan Ibu Mustika, atas materinya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Semoga ilmu yang didapat dapat menambah wawasan serta berguna bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya izin mengingatkan bahwa pelatihan selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Minggu, yaitu tanggal 26 Juni 2022, yaitu pada jam yang sama ya, yaitu jam 19.30. Mungkin nanti untuk materi yang akan dibahas akan diinfokan di hari selanjutnya. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja selama kegiatan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.